warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Nasifa Ladawiyah. Di konten kali ini aku ingin menjelaskan sedikit tentang pembahasan mata kuliah teori sastra. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, and comment ya teman-teman. Nah, baik, dalam ilmu sastra itu sendiri mencakup 3 aspek yang meliputi sejarah sastra, teori sastra, dan juga kritik sastra. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sejarah sastra. Sejarah sastra itu sendiri merupakan bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu, para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Dengan mempelajari sejarah sastra tersebut, kita dapat mengetahui perjalanan sastra dari waktu ke waktu sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Dari karya sastra juga memiliki pengertian, yaitu sebagai salah satu pesan yang berfungsi untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca, dan juga sastra tersebut tidak menyajikan kepastian tetapi menumbuhkan keberanian untuk berpendapat. Selain itu juga, karya sastra memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Bahasanya indah atau tertara dengan baik. 2. Isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. 3. Penyajiannya menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. Terdapat juga unsur karya sastra antara lain 1. Unsur intristik, yaitu unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan suatu karya sastra. 2. Unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Pengertian kedua yaitu tentang teori sastra. Kata teori sastra berasal dari 2 kata, yaitu kata teori dan sastra. Kedua kata tersebut berada pada 2 kategori yang berbeda, yaitu teori merupakan suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Sedangkan sastra merupakan tulisan yang baik. Jadi, teori sastra ialah cabang ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Akan tetapi, kata teori telah menjadi istilah umum untuk berbagai pendekatan ilmiah untuk membaca teks. Nah, di sisi lain, Rahman Salden 1985 dalam Yosef Yapitaum juga mengklasifikasikan teori sastra berdasarkan atas kerangka diagram komunikasi linguistik Roman Jacobson. Bagi Salden, karya sastra memuat pesan, hubungan, kode yang disampaikan pengirimnya atau pengarangnya. Pendengar adalah orang yang menerima pesan tersebut sebagai penikmat karya sastra. Setiap pembicaraan dari pengirim ada konteksnya, ada situasi berbahasa yang dikemukakan, ada realita dalam pembicaraan. Pembicaraan tentang karya sastra tergantung kepada dari sudut mana akan dilihat dari karya itu. Dan pengertian ketiga yaitu tentang kritik sastra. Kritik sastra adalah bagian dari ilmu sastra. Istilah lain yang sering digunakan para pengkaji sastra untuk hal yang sama ialah telaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menghindari kata kritik yang terkesan negatif, terkesan menghakimi. Kata kritik dianggap kata yang bermakna negatif karena menilai sesuatu dari sisi kekurangan dan kelemahannya, menghakimi seseorang atas kekurangannya sehingga orang yang dihakimi tidak dapat berkembang. Kata kritik dianggap sebagai sesuatu yang destruktif, bermakna tajam, dan menjatuhkan seseorang. Padahal sebenarnya pengertian kritik sastra tidaklah demikian.
Adanya kriteria yang digunakan dalam kritik sastra dimaksud agar hasil dari kritik tersebut merupakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya bersifat pendapat pribadi. Dari penilaian yang bersistem dan berkriteria diharapkan mutu karya sastra yang dikritik secara keseluruhan menjadi lebih baik dan bagi penulisnya merupakan suatu masukan untuk memperbaiki penulisannya dan merasa ditantang untuk menghasilkan karyanya yang lebih baik. Cukup sekian pembahasan tentang ilmu sastra kali ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.